Shalom, selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Trangin-Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami, dan kami semuanya bisa menikmati firman-Mu yang memberkati kami. Khususnya hari ini, kami rindu Tuhan mendapatkan pencerahan tentang bagaimana memberi persembahan kepada Tuhan, dan juga apa hubungannya dengan hidup yang diperbaharui. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, senang berjumpa kembali dalam persekutuan lewat udara. Dimanapun sedang berada saat ini, sedang di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, melakukan kegiatan tertentu, atau sedang berada di rumah sakit. Harapan saya selalu, program ini menjadi berkat bagi kita semuanya, menemani di kala kesepian, memberi semangat di kala lesu, memberi kekuatan di saat lemah, memberi penghiburan di saat berduka, memberi penyembuhan di kala sakit, dan memberi visi tatkala hidup ini mengalami kegelapan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada beberapa pandangan orang Kristen tentang hidup keselamatan, dosa, dan persembahan. Tentang keselamatan, kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan. Apabila kita berbuat dosa, maka seturut dengan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengakukan dosa kita, Tuhan akan mengampuninya. Tentang persembahan kepada Tuhan, berilah dengan hati yang rela, seperti tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi adalah dengan ketergerakan hati. Alangkah indahnya saudara menjadi seorang Kristen. Percaya Yesus kita diselamatkan. Berbuat dosa kita akukan Tuhan akan hapuskan. Memberi persembahan dengan kerelaan hati. Saudara, tampaknya kita perlu merenungkan hal-hal ini lebih mendalam lagi. Mari kita mulai dengan persembahan. Memberi persembahan kepada Tuhan. Kita harus memberi dengan hati yang rela, dengan ketergerakan hati. Sebelum membahasnya lebih dalam, mari kita lihat ajaran Tuhan tentang persembahan. Memang tidak begitu banyak kita temui dalam Perjanjian Baru, tetapi secara rinci ditulis di dalam Perjanjian Lama, dalam Kitab Keluaran dan dalam Kitab Imamat. Pasal 1 sampai dengan pasal 7 Kitab Imamat berbicara tentang aturan-aturan memberi persembahan kepada Tuhan. Pertama, coba kita renungkan, kenapa kita perlu memberi persembahan kepada Tuhan? Tuhan adalah pencipta manusia, pencipta kita semuanya. Pencipta segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di alam semesta ini. Tuhan adalah kudus, maha kuasa. Untuk menghampiri, untuk mendekat saja kepadanya, tidaklah boleh secara serampangan atau sembarangan. Karena Allah begitu kudus. Kita belajar dari Perjanjian Lama, orang yang mendekat kepada Tuhan itu bisa mati. Selain Musa, hewan binatang orang-orang Israel yang mendekat ke kaki Gunung Sinai, di mana Tuhan bertemu dengan Musa, bisa mati. Menghadap Tuhan tidak boleh sembarangan, memerlukan persiapan-persiapan khusus, perlu pengudusan diri. 3 ayat firman Tuhan dalam Keluaran 23, Keluaran 34, dan Ulangan 16, Tuhan berkata, janganlah orang menghadap kehadiratnya dengan tangan hampa. Setiap orang yang menghadap Tuhan tidak boleh dengan tangan hampa.
Oleh karena itu dalam Imamat pasal 1 sampai dengan 7, kita membaca pengaturan-pengaturan persembahan. Yang dibawa sebagai persembahan bisa korban hewan atau ternak, dari mulai lembu jantan hingga burung tekukur atau anak burung merpati yang tidak bercela. Bisa juga bahan makanan seperti tepung, minyak, dan garam atau hasil hutan seperti kemenyan. Persembahan itu ada berbagai rupa. Ada korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan buah sulung, persembahan unjukan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus. Kalau dalam perjanjian lama, Tuhan banyak berbicara tentang pengaturan persembahan kepadanya. Dalam perjanjian baru, persembahan itu tidak banyak diberikan pengaturannya. Apakah berarti persembahan dalam perjanjian baru tidak lagi menjadi penting artinya? Untuk merenungkan hal ini, mari kita mendapatkan tuntunan dari firman Tuhan. Saya akan membaca dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2, saya bacakan untuk kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam ayat 1 kita baca, supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita diminta mempersembahkan tubuh saudara. Itulah persembahan yang dituliskan oleh Rasul Paulus untuk kita laksanakan di dalam perjanjian baru pada masa kita sekarang. Firman Tuhan ini melengkapi pengertian kita tentang persembahan-persembahan yang diatur dalam perjanjian lama. Apabila dalam perjanjian lama, persembahan-persembahan itu diatur secara jumlah dan bilangan, tentang jenis dan ragamnya. Semuanya bersifat jasmani. Misalnya, berapa ekor anak lembu, anak domba, burung merpati, berapa kilo tepung dan gandum. Dalam perjanjian baru, ukuran secara bilangan, secara kuantitatif tidak disebutkan, karena yang diminta adalah keseluruhan tubuh kita. Apa artinya keseluruhan tubuh kita? Mempersembahkan tubuh artinya, pertama, kita rela mempersembahkan nyawa kita untuk Tuhan. Apakah kita siap melakukannya, saudara? Memang hanya orang-orang terpilih yang diperkenankan Tuhan mempersembahkan nyawanya bagi Tuhan. Mereka adalah para martir, seperti Stefanus dalam kisah para rasul. Para martir adalah orang-orang yang mengorbankan nyawanya untuk perluasan pekabaran Injil. Mereka mendapat tempat yang istimewa yang khusus dalam kerajaan Allah. Sangat menyenangkan hati Tuhan. Mempersembahkan tubuh. Kita semua pasti bisa mempersembahkan waktu tenaga kita. Waktu dan tenaga itulah yang ada dalam tubuh kita. Persembahkan itu bagi Tuhan. Waktu beribadah, waktu untuk melayani, waktu perkunjungan memberi penghiburan adalah persembahan kita bagi Tuhan. Tenaga kita ikut melayani, membantu, apa saja kegiatan-kegiatan dalam pelayanan dalam gereja adalah juga persembahan yang Tuhan senang. Selain waktu dan tenaga, kita juga bisa mempersembahkan hal-hal yang bersifat materi seperti uang. Mempersembahkan tubuh berarti mempersembahkan nyawa, mempersembahkan waktu dan tenaga, mempersembahkan uang bagi Tuhan. Ketiga hal ini hal-hal yang bersifat jasmani. Di samping persembahan bersifat jasmani, mempersembahkan tubuh punya dimensi rohani. Dalam tubuh kita ada hati, ada jiwa. Tubuh kita bisa berjalan bergerak karena di dalamnya ada hati, ada jiwa. Di samping hal-hal jasmani, kita juga mempersembahkan hal-hal yang bersifat rohani. Mempersembahkan hati kita bagi Tuhan. Setiap persembahan apapun bentuknya haruslah disampaikan dengan hati. Kalau misalnya kita memberi persembahan untuk pembangunan gereja, hanya sekadar memberi persembahan, tetapi tidak ada ketergerakan hati, maka persembahan itu tidak ada artinya. Persembahan seorang janda 2 peser dipandang Yesus jauh lebih tinggi nilainya
dari persembahan orang-orang kaya yang 100.000 atau bahkan 1 juta rupiah, karena janda itu memberikan segala yang dimilikinya. Ia memberikan dengan hati yang rela, hati yang tergerak. Sedangkan orang kaya walau memberi 1 juta, tetapi itu hanya sebagian kecil dari berkat yang diterimanya dari Tuhan. Mempersembahkan hati kita berarti memuji-muji Tuhan. Ungkapan-ungkapan ucapan syukur dalam hati kita, puji-pujian dalam hati kita adalah korban persembahan yang Tuhan berkenan menerimanya. Persembahan hati. Raja Daud banyak mempersembahkan kambing, domba, ternak, benda-benda berharga bagi Tuhan. Tetapi yang sangat menyenangkan hati Tuhan adalah persembahan dalam hati Daud. Sikapnya yang selalu mengucap syukur memuji Tuhan. Ia mengubah nyanyian, menulis puisi. Hati Daud bernyanyi, hati kita juga bernyanyi, memuji-muji Tuhan. Sebuah persembahan indah bagi Tuhan. Sesudah membaca Roma 12 ayat 1, manakah lebih berat memberi persembahan dalam perjanjian baru dibandingkan dengan perjanjian lama? Dalam perjanjian lama diatur persembahan-persembahan memberikan hal-hal yang bersifat jasmani. Tetapi dalam perjanjian baru kita diminta mempersembahkan tubuh kita. Jelas saudara, memberi persembahan dalam perjanjian baru jauh-jauh lebih berat dari apa yang sudah diaturkan dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru pemahaman pengertian kita disempurnakan tentang memberi persembahan. Mempersembahkan memang dengan hati yang rela, dengan hati yang tergerak. Tetapi jangan lupa, yang kita persembahkan itu adalah tubuh kita. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita diminta mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, artinya kita perlu memelihara kekudusan kita. Tidak mungkin seorang menghabiskan waktunya minum minuman keras di waktu malam, berjudi, dan kemudian keesokan hari menyampaikan firman Tuhan di gereja. Ia boleh menyampaikan perkataan-perkataan yang menarik, didengarkan oleh jemaat. Tetapi apapun yang disampaikannya tidak punya kuasa. Tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Tapi seorang hamba Tuhan yang menguduskan diri, menguduskan hati, mempersiapkan diri menyampaikan khotbah. Di waktu ia menyampaikan firman Tuhan di mimbar, kata-kata sederhana boleh menyentuh jiwa, menjadi berkat bagi jemaat. Kekudusan adalah sesuatu yang penting. Saya ingat satu ayat firman Tuhan dalam Mazmur 22 ayat 4 yang berkata bahwa Allah bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Satu ayat firman Tuhan ini menjadi referensi bagi penyelenggaraan ibadah dipenuhi oleh puji-pujian, memakai alat-alat pengiring yang indah, gitar, bass, drum, piano, trompet, biola, semuanya baik. Pujian penyembahan, worship leader dan singers menuntun jemaat menyanyikan puji-pujian hingga hati dan jiwa terangkat dalam ibadah itu. Satu ayat firman Tuhan bisa merubah cara kita beribadah. Dan ada 3 ayat firman Tuhan yang berbicara tentang kekudusan, tentang menyembah Tuhan dengan kekudusan. Dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29, Mazmur 29 ayat 2, Mazmur 96 ayat 9, di sana ada tertulis, sujud menyembah kepada Tuhan berhiaskan kekudusan. Menyembah Tuhan harus dengan kekudusan, karena Tuhan adalah Maha Kudus. Kalau kita tidak memelihara kekudusan dalam ibadah kita, bukan ibadah sejati di mana Tuhan hadir, tetapi adalah pertemuan biasa yang dipenuhi oleh akal pikiran hikmat duniawi. Saya kira kita tidak mau ibadah seperti itu. Kita mau dalam setiap ibadah kita ada Tuhan hadir, sehingga setiap kali Tuhan hadir, Ia bisa menjamah setiap hati dan jiwa, menjawab setiap masalah dan pergumulan kita. Ada amin saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai di sini saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah kita mampu untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Walau kita punya keinginan besar, walau kita berupaya sekuat tenaga, kita tidak akan bisa memberikan tubuh kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Kita adalah makhluk yang terdiri dari darah dan daging, punya banyak kelemahan. Tetapi puji Tuhan, kita memang tidak mampu mempersembahkan tubuh kita bagi Tuhan. Tetapi Yesus Kristus memampukannya.
pada waktu Ia berdiam di dalam diri kita di dalam Roh-Nya yang kudus. Kapankah Roh Kudus berdiam di dalam hati kita? Pada waktu kita bertobat di dalam nama-Nya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, Petrus berkata bahwa seorang menerima anugerah Roh Kudus pada waktu orang itu bertobat di dalam Yesus Kristus. Bertobat artinya kita menyadari dosa-dosa jalan tersesat selama ini dan sungguh-sungguh punya komitmen kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Kehadiran Roh Kudus di dalam hati seseorang memperbaharui orang itu, sehingga tampak dengan jelas ada perubahan hidup. Inilah yang dimaksudkan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Singkat kata, ada perubahan hidup dalam diri orang yang sudah bertobat, yang sudah mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Saya ingat masa lalu saya. Saya sebenarnya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang hamba Tuhan. Pemahaman teologi saya sangat terbatas. Saya percaya saja apa yang disampaikan oleh pendeta atau penginjil. Saya juga tidak begitu pasti akan keselamatan saya. Penginjil bertanya, apakah saudara sudah diselamatkan? Saya bingung dengan pertanyaan itu. Penginjil bertanya lagi, apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat? Saya jawab, percaya dengan sepenuh hati. Ia mengatakan, penginjil itu mengatakan, saudara sudah diselamatkan. Puji Tuhan, kata saya. Kalau diajak oleh teman-teman ke night club, saya mau. Sambil minum anggur berkata, puji Tuhan sudah diselamatkan, tos kiri kanan sudah diselamatkan. Kalau berbuat kesalahan, kata penginjil, akukan kepada Tuhan, dan Tuhan mengampunimu. Puji Tuhan. Enak sekali menjadi orang Kristen. Masih bisa pergi ke night club, melakukan apa yang kita suka. Tidak ada perubahan hidup saya. Waktu berjalan saya belajar untuk memahami lebih banyak tentang teologi. Saya menyadari akhirnya, keselamatan itu bukanlah perkara yang gampang. Keselamatan memang sebuah anugerah, tetapi bukan anugerah murah. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Dalam Lukas 9 ayat 23, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sangkal diri, pikul salib. Kalau diganggu si iblis, kita bisa usir tengking di dalam nama Yesus. Tapi, kalau godaan itu datang dari keinginan jasmani, keinginan daging, apa yang kita perlu lakukan? Menyangkal diri kita. Dalam menyangkal diri, kita mengalami penderitaan-penderitaan secara mental. Itulah yang menjadi salib kita, yang kita harus pikul setiap hari. Keselamatan itu bukan sesuatu yang murah dan gampangan. Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 18, jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ambillah saat teduh, mari kita renungkan pada saat ini. Apakah Roh Kudus sudah diam di dalam hati kita, yang ditandai dengan perubahan hidup kita? Coba renungkan apa yang kita lakukan seharian, dari bangun di pagi hari, sampai tidur istirahat di malam hari. Apakah seharian itu, apakah kita lebih memikirkan perkara rohani dari keinginan daging? Apakah sehari ini kita lebih menggunakan iman dan firman Tuhan dibandingkan dengan pikiran dan hikmat dunia ini? Apakah seharian kita lebih banyak memikirkan perkara-perkara sorgawi dibandingkan dengan perkara-perkara dunia ini? Apakah seharian ini kita bisa bersikap sabar atau sering muncul rasa amarah kita? Apakah kita bersikap lemah lembut atau tampak sebagai orang yang keras kepala? Apakah seharian kita bisa menguasai diri atau ada kalanya kita lepas kendali? Cek wajah kita di cermin. Apakah wajah kita ceria memancarkan kasih Kristus, ataukah tampak merengut
dipenuhi banyak beban dan masalah? Apakah kita menatap hidup dengan penuh rasa percaya diri dan bukan dipenuhi oleh rasa takut dan khawatir? Cek juga apakah ada kita memikirkan kepentingan orang lain terlebih kepentingan Tuhan, bukan hanya kepentingan sendiri atau keluarga kita. Dan akhirnya, renungkan apa yang kita lakukan seharian. Apakah kita mencerminkan kehidupan seperti seorang anak raja yang diberkati, atau lebih tampak sebagai pemulung di kolong jembatan yang mengais-ngais makanan untuk hidup dari sehari ke hari? Apabila kita merasakan perubahan hidup itu terjadi, puji Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, bahwa Ia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kehadiran Yesus di dalam diri kita memberi kepastian hidup berkemenangan. Kehidupan kita dipenuhi oleh sukacita, damai dan sejahtera. Sebaliknya, apabila ada di antara kita yang merasa bahwa kehidupan kerohanian kita datar-datar saja, tidak berubah dari tahun ke tahun, kita tidak merasakan sukacita, damai, sejahtera, kehidupan kita tampaknya tidak pernah berhenti dari kesulitan dan pergumulan. Ini saatnya untuk memeriksa relung hati kita yang paling dalam. Apakah ada dosa-dosa tersembunyi, kesalahan-kesalahan yang kita tahu, Tuhan tahu, orang lain barangkali tidak tahu? Pada waktu Roh Kudus menjamah hidup kita diberkati, kehidupan kita berubah. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan keluarga berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah menuntun kami untuk bisa menjadikan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepadamu. Kami tidak datang dengan tangan hampa menghadap-Mu, tetapi mempersembahkan yang terbaik, diri kami sendiri. Bagi saudara-saudara yang dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, menyadari ada dosa-dosa tersembunyi, kesalahan, jalan tersesat selama ini, sungguh-sungguh bertobat minta ampun kepada Tuhan. Ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, firman-Mu, Roh-Mu sudah menjamah hatiku, menyadarkan akan dosa-dosa jalan tersesat selama ini. Ampuni aku bertobat, pimpin jalan hidupku ke depan ini. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, tolong tumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati pikiran pada penyakit itu, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu dalam Markus 16, pada waktu Injil diberitakan ada kuasa dan mujizat termasuk penyembuhan. Sembuhkan saudara-saudara yang sakit yang sedang mendengarkan siaran ini. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara-saudara yang punya akar pahit luka jiwa, oleh karena tidak bisa mengampuni seorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka yang begitu menyakitkan, saya rindu berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, lawat saudara-saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Kuat kuasa Roh Kudus boleh cabutkan akar pahit itu, sehingga saudara-saudara kami dipenuhi kembali oleh perasaan sukacita, damai dan sejahtera. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya saya berdoa bagi semua pendengar siaran ini, berkati semuanya secara pribadi dan keluarga, dalam usaha pekerjaan, studi, kegiatan dan pelayanan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.